Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nining Maharani dengan nomor induk mahasiswi 2003004 kelas A semester 5. Di sini saya akan memberikan video tutorial cara menghubungkan Microsoft Access ke Visual Basic. Nah, yang pertama kita buka dulu aplikasi Microsoft Access pada laptop. Nah, kemudian kita pilih New, lalu Blank Database. Nah, di sini kita bisa mengganti nama database-nya sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat file name data mahasiswa. Itu kita pilih kita akan simpan di mana. Di sini saya sebelumnya sudah membuat file untuk menyimpannya. Sini saya akan menyimpannya di tulis praktikum Visual Basic, kemudian OK, lalu kita klik. Nah, setelah itu kita ke view, kemudian desain view, lalu mengganti nama tabelnya. Sini saya ganti dengan nama saya, lalu OK. Kemudian kita bisa isi file name-nya. Sini saya akan mengisi file name-nya 10 dengan primary key-nya yaitu NIM. Lalu nama, kelas, tanggal lahir, alamat, nomor HP, semester, prodi, tingkat, di sini untuk NIM-nya kita ganti menjadi short text. Nah, setelah itu kita bisa simpan filenya, kita save as, kemudian pilih Access 2000 database, kemudian klik save as, lalu yes. Sini kita simpannya di sesuai dengan file yang sudah kita buat. Nah, maka database yang sudah kita buat seperti ini. Lalu kita keluar, kemudian kita masuk ke aplikasi Visual Basic. Sini kita pilih VB Enterprise Edition. Lalu font kita tambahkan font 1. Lalu kita pertama masuk ke tool yang bernama label. Sini kita buat 10 label. Nah, jika 10 label sudah terbuat, maka di sini saya akan mengganti nama label atau captionnya menjadi sesuai dengan file yang telah kita buat, yaitu NIM, kemudian label 2, nama, kemudian label 3 kelas,
dan seterusnya sesuai dengan file yang telah kita buat di Microsoft Access. Nah, setelah itu kemudian kita lanjut membuat text box di sebelah label. Ini nah, untuk text box untuk label untuk tanggal lahir kita menggunakan data picker. Nah, oke. Setelah itu selanjutnya kita ke Adobe DC. Nah, setelah itu kita ke kanan, kemudian Adobe DC Properties, lalu pilih bold. Ini kita akan menghubungkan Microsoft database yang kita buat dari Microsoft Access ke Visual Basic. Kita pilih Jet 4.0, kemudian next, lalu mencari database yang telah kita buat sebelumnya di Microsoft Access. Dia data mahasiswa, kemudian open, lalu test connection. Di sini sukses, kita oke. Kemudian kita ke record search, lalu di sini kita command tab-nya kita pilih adcmd table. Untuk table or store procedure name kita pilih meaning, lalu apply, kemudian oke. Nah, selanjutnya kita akan buat command button. Di sini saya akan membuat 5 command button. Yang pertama, oke. Kemudian kita ganti untuk command 1, kita ganti menggunakan tombol simpan. Lalu kita buka, kemudian di sini kita masukkan perintahnya. Di sini saya sudah ketik sebelumnya supaya tidak terlalu lama, tinggal di copy. Lalu kita masukkan. Oke, kemudian kita kembali ke form 1. Untuk membuktikan apakah tombol ini sudah berjalan, kita ke start, agak terbesar sedikit. Nah, di sini kita sebelumnya di sini kita buat dulu data grid-nya. Nah, seperti ini. Sini data grid-nya. Untuk di bagian data sort-nya kita pilih ada DC1.
kemudian klik kanan pada data grid, lalu retrieve files. Yes. Nah, oke. Setelah itu kita bisa klik start, kemudian kita isi NIM. Di sini saya isi data saya, lalu nama, kelas, kemudian tanggal lahir, lalu alamat, nomor HP, kemudian semester 5, prodi RMIK, angkatan 2020, tingkat 3. Lalu kita coba simpan. Nah, maka tombol sudah berhasil karena data yang kita masukkan sudah tersimpan pada data grid. Oke, selanjutnya untuk tombol selanjutnya yaitu tombol cari. Sini kita ganti dulu captionnya. Nah, lalu kita masuk. Sini untuk perintahnya saya akan copy lagi seperti sebelumnya. Kemudian setelah itu kita ke form 1, lalu start. Sini saya masukkan NIM 2003004, kemudian cari. Nah, maka akan muncul nama, kelas, tanggal lahir, dan seterusnya. Jika kita hanya mengetikkan NIM sebagai primary key-nya, maka tombolnya sudah bisa digunakan. Nah, untuk yang tombol ketiga yaitu tombol edit. Sini tombol editnya, masukkan perintah, kita kembali ke form 1, kemudian kita start. Di sini edit. Sini kita masukkan 2003005, kemudian nama. Jadi kita buat lagi ya, data baru. Kemudian alamat bawah, setelah itu kita simpan, kemudian kita edit. Sini kita edit namanya menjadi selanjutnya untuk tombol yang ketiga. Di sini nama tombolnya yaitu tombol hapus. Oke, kemudian kita masukkan perintahnya.
kita kembali ke form 1, kemudian kita tes. Sini kita pilih NIM 2003005 untuk dihapus. Nah, maka NIM 2003005 sudah tidak ada lagi pada data grid. Selanjutnya untuk tombol finish atau keluar, kita masukkan perintahnya, lalu kita sini saya masukkan 4, kemudian cari, lalu keluar. Nah, maka otomatis aplikasi itu keluar dengan sendirinya jika kita mengetik keluar. Seperti itu cara membuat aplikasi pada Visual Basic dengan menghubungkan database yang kita buat di Microsoft Access. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.